Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bahasa Arab akan mempresentasikan tentang al-i'tiraf dan zikir al-baroyat. Di sini dengan beranggotakan Rima Menasoneta, Rosi, Dwi Pertiwi, kemudian Jana Iqmal, dan juga Yeti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat terciptanya syiar al-i'tiraf. Syiar al-i'tiraf diciptakan oleh pujangga besar Arab masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, Al-Hasan bin Hani al-Hakimi, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri adalah penyair kepercayaan Raja Harun al-Rasyid. Nah, kemudian syair al-i'tiraf ini adalah doa Abu Nawas untuk merayu Tuhan menjadi syair dan pujian yang populer di kalangan muslim. Syairnya indah, membuat siapa saja yang membacakannya secara khidman ingin meneteskan air mata. Misalkan pada baris pertama syair yang berarti, "Wahai Tuhanku, hamba tak pantas menjadi penghuni surgamu, tetapi namun hamba pun tak sanggup menjadi penghuni neraka." Nah, ini adalah lirik yang sangat menyentuh hati ketika dibacakan, baik itu Arabnya ataupun artinya. Kemudian dalam kumpulan cerita kisah 1001 malam itu, Abu Nawas sang penggali hati asal mula syair al-i'tiraf itu dijelaskan. Al-Kisah, ada 3 orang yang bertanya kepada Abu Nawas. Orang pertama, orang ketiga, dan orang pertama, kedua, dan ketiga ini menanyakan hal yang sama. Pertanyaannya yaitu, manakah yang lebih utama? Apakah orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Nah, pertanyaan ini dilontarkan oleh orang pertama kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab bahwa jawabannya adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Kemudian orang yang kedua menanyakan hal yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil? Nah, Abu Nawas menjawab bahwa tidak mengerjakan hal keduanya. Mengapa? Tanya dari orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, maka tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Kini giliran orang ketiga menanyakan hal-hal yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil? Nah, jawaban Abu Nawas yaitu orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang yang bertanya yang ketiga itu. Abu Nawas menjawab, sebab pengampunan Allah kepada hambanya itu sebanding dengan besarnya dosa hamba itu. Jelas Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pun pulang dengan perasaan yang puas. Kemudian ada murid yang sejak awal mendengar tanya jawab Abu Nawas dan ketiga tamunya. Karena belum mengerti, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Kata salah satu murid tersebut. Jawaban Abu Nawas, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata, kedua tingkatan otak, dan tingkatan hati. Kemudian Abu Nawas menjelaskan ketiga tingkatan itu. Ada anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata. Kemudian demikianlah tingkatan mata, kata Abu Nawas. Berbeda dari orang yang pandai yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan. Inilah tingkatan otak. Lalu apakah tingkatan hati itu? Selasi murid. Ialah orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Si murid itu pun mulai mengerti maksud dari apa yang dikatakan Abu Nawas. Kemudian, wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Tanya si murid.
Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Abu Nawas menjawab dengan merayunya melalui pujian dan doa. Ajarkanlah doa itu padaku, wahai murid, kata si murid tersebut. Doa itu adalah ilahilastuli lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzunubil azim. Begitulah kisah asal mula doa Abu Nawas yang dikenal dengan syair i'tiraf. Sudah kita ketahui bersama teman-teman bahwa pencipta dari syair dari al-i'tiraf ini adalah Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini adalah pujangga besar Arab masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Al-Hasan bin Hani al-Hakimi yang telah saya sebutkan tadi di awal, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri adalah penyair kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid. Jadi, pada masa pemerintahan Abbasiyah, pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Zikir al-Baroya merupakan salah satu zikir taubat nasuha yang menenangkan hati dan meredakan amarah. Jadi, zikir al-Baroya ini merupakan salah satu sholawat permohonan pengampunan dosa dan biasanya dibaca untuk zikir saat kita melakukan taubatan nasuha. Nah, untuk taubatan nasuha sendiri ini mempunyai arti taubat atau kembali ke jalan yang benar dengan sungguh-sungguh. Dan juga membaca istighfar memiliki banyak manfaat. Nabi SAW selalu membaca istighfar sebanyak 70 kali dalam sehari, bahkan sampai 100 kali. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca istighfar dengan tekun, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesusahan dan kesempitan hidupnya, dan Allah pasti memberinya rezeki secara tidak terduga-duga. Maka dari itu, perbanyaklah membaca istighfar, karena dosa ibarat debu yang jika menempel dan tidak segera dibersihkan, maka akan menyebabkan karat di hati. Nah, sarana membersihkan dosa adalah dengan bertaubat dan membaca istighfar. Salah satunya membaca sholawat zikir al-Baroya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan lirik dari al-i'tiraf beserta terjemahannya. Al-i'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan wa ghafir dunubi fa innaka ghafirut ad-dambil azimi dunubi mithlu a'dadir rimali fahabali taubatan yadal jalali wa umari naqisun fi kulli yaumin wa danbi zaidun kaifah himali ilahi abduka la'asi ataka mukirron bidunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun fa in tatrud fa man narju siwaka. Artinya, al-i'tiraf, sebuah pengakuan. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, aku bukanlah lil firdausi ahlan, ahli surga, wala aqwa, dan saya tidak kuat ala naril jahimi, dalam neraka jahanam. Fahabali, maka berilah aku taubatan, taubat, wa ghafir dunubi, dan ampunilah dosaku. Fa innaka, sesungguhnya engkau, ghafiru, maha pengampun, ad-dambil azim, dosa yang besar, dunubi, dosaku, mitlu, bagaikan, ma'dadir rimali, bilangan pasir. Fahabali, maka berilah aku taubatan, taubat, ya dal jalali, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Wa umari, dan umurku, naqisun, berkurang, fikul yaumin, setiap hari. Wa danbi, dan dosaku, zaidun, bertambah, kaifah timali, bagaimana aku menanggungnya. Ilahi, wahai Tuhanku, abduka la'afi ataka, hambamu yang berbuat dosa telah datang kepadamu.
mukirron bidunubi, dengan mengakui segala dosa, wa qad da'aka, dan telah memohon kepadamu. Fa in taghfir, maka jika engkau mengampuni, fa antaidaka ahlun, maka engkaulah yang berhak mengampuni. Fa in tatarud, maka jika engkau menolak, faman narju siwaka, pada siapakah lagi aku mengharap selain kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Rabbal Baraya, aku mohon kepada Tuhannya manusia. Astagfirullah minal khataya, aku mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan. Rabbi jidni ilman nafi'an, Tuhan tambahkan aku ilmu yang bermanfaat. Wa wafiq li amalan makbulan, dan terimalah amal yang makbul bagiku. Wa wahab li rizqan halalan, berilah aku rezeki yang halal. Alaina taubatan nasuha, dan terimalah taubat nasuhaku.